Susianbai berdiri di dekat batu tempat lawannya terhempas. Kekuatan hantaman itu begitu dahsyat, hingga menciptakan sebuah kawah di lokasi jatuhnya Dewa Petir. Pukulan itu mengenai lehernya, membuatnya tidak lagi menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Sang pahlawan bersyukur karena ia tiba tepat waktu. Jika saja terlambat 1 menit, Zhao Ping'er pasti sudah binasa. Beberapa saat kemudian, mereka duduk di sebuah tanah hutan. Susianbai meminta maaf pada Zhao Ping'er, karena akibat dirinya, gadis itu ikut terseret dalam kompetisi ini. Namun Zhao Ping'er menenangkan tuannya. Justru ia merasa bersalah, karena sebagai seorang penjaga, ia tidak mampu melindungi sang master, sehingga malah harus dilindungi olehnya. Ia juga heran, bagaimana Susianbai bisa menemukan dirinya di hutan sebesar ini. Susianbai menjawab, bahwa ia bisa merasakan bahaya yang mengancam Zhao Ping'er, seolah-olah ia tahu persis di mana gadis itu berada. Zhao Ping'er terkejut, kagum dengan kemampuan tuannya, meski Susianbai sendiri mengaku bahwa itu hanyalah perasaan. Sementara itu, di tempat pertempuran, hal aneh mulai terjadi. DNA dalam tubuh musuh yang dikalahkan perlahan berubah, dan dengan suatu keajaiban, ia mulai hidup kembali. Padahal, sedetik lalu, ia sudah benar-benar mati. Tubuh itu bergerak sedikit demi sedikit, mencoba bangkit kembali. Angin kencang bertiup, membuat Zhao Ping'er batuk. Luka-lukanya sangat parah. Tanpa berpikir panjang, Susianbai melepas jubahnya, dan memberikannya kepada Zhao Ping'er, agar ia tidak kedinginan di bawah pohon. Ia menyuruh Zhao Ping'er mengenakannya, dan beristirahat dengan tenang, sementara ia sendiri akan berjaga. Susianbai menambahkan, bahwa selama sebulan terakhir, Zhao Ping'er yang merawatnya. Sekarang giliran dirinya menjaga sang gadis. Kata-kata itu membuat hati Zhao Ping'er tersentuh. Meski terluka parah, sebuah senyum manis terukir di wajahnya. Malam pun tiba. Zhao Ping'er tertidur untuk memulihkan diri, sementara Susianbai duduk berjaga sesuai janjinya. Tak jauh dari tempat mereka, tentakel-tentakel aneh mulai muncul dari tanah, merayap menuju Susianbai untuk menyerangnya diam-diam. Namun dengan gerakan cepat, Susianbai menangkap dan memutus tentakel itu. Ia tahu sejak awal, Dewa Petir hanya berpura-pura mati. Jika benar-benar mati, maka Susianbai akan menyerap energi kehidupannya. Dewa Petir menjelaskan bahwa seharusnya ia mati karena pukulan di leher tadi. Namun ia telah disuntik dengan obat yang mengubahnya menjadi seorang predator, membuatnya mustahil dibunuh dengan mudah. Ia juga menduga Susianbai telah menyerap kekuatan penjaga gerbang yang pernah ia kalahkan. Oleh karena itu, Dewa Petir berlatih keras selama sebulan terakhir, sehingga ia sudah mencapai level B. Tiba-tiba, tubuh Dewa Petir berubah. Aura mencekam bercampur kilatan petir menyelimuti dirinya. Dari punggungnya, puluhan tentakel listrik bermunculan, sementara warna kulitnya berubah abu-abu seperti mayat. Susianbai terkejut melihat wujud baru itu, makhluk mengerikan dengan tubuh predator dan kekuatan petir peringkat SSR. Dewa Petir tertawa histeris, yakin bahwa Susianbai akan mati, karena predator berada di puncak kelas B. Namun Susianbai tidak peduli. Ia langsung melayangkan pukulan keras ke wajah musuhnya, dan berusaha membungkamnya. Hantaman itu membuat Dewa Petir terlempar ke arah hutan. Susianbai segera mengejarnya, dan membanting tubuh lawannya ke tanah, dengan kekuatan penuh, sehingga menciptakan kawah baru. Energi keluar dari tubuh musuh, siap diserap Susianbai, untuk memperoleh kemampuan baru. Sambil berdiri di atas lawannya, Susianbai berkata, bahwa jika Dewa Petir adalah yang terkuat di kelas B, maka dirinya adalah puncak dari kelas itu. Namun musuhnya hanya berpikir tentang kengerian kekuatan Susianbai, kemampuan kegelapan abadi, yang dapat menyerap energi dan kekuatan lawan. Ia tak mengerti bagaimana Susianbai bisa menguasai kekuatan sebesar itu,
hanya dalam waktu sebulan. Ingatan Dewa Petir kembali ke masa lalu. Ia teringat seorang pria berjas pelindung yang memperingatkan bahwa obat itu masih eksperimental. Ia memang berhasil bertahan dari rasa sakit luar biasa, namun eksperimen itu dianggap gagal. Tubuhnya memang menjadi predator yang kuat, tetapi ia tidak pernah mendapatkan kemampuan kedua. Peneliti itu berkata bahwa mereka masih kekurangan sesuatu untuk menyempurnakan tubuh predator buatan. Mereka memerlukan tubuh Su Xianbai, sang pemilik kristal kegelapan tanpa batas. Bersiap dengan serangan pamungkas, Su Xianbai bertanya, bagaimana Dewa Petir bisa tetap waras meski berubah menjadi predator? Dan bertanya siapa bosnya dan apa tujuan mereka. Namun musuh menolak menjawab, hanya berkata bahwa menurut perhitungannya, Su Xianbai seharusnya bukan lawannya, dan ia penasaran kenapa Su Xianbai jauh lebih kuat dari perkiraannya. Su Xianbai hanya tersenyum dan menjawab bahwa itu karena bakat luar biasa yang ia miliki. Tiba-tiba, langit menggelap dan hujan mulai turun. Suara guntur bergema. Dewa Petir tertawa, merasa alam berpihak padanya. Ia memanggil petir alami untuk memperkuat dirinya. Zhao Pinger yang melihat bahaya itu, segera berlari menghampiri tuannya, memperingatkan agar ia menjauh. Sekejap kemudian, petir raksasa menyambar dari langit ke arah Su Xianbai. Namun tubuhnya tiba-tiba terdorong ke belakang, dan ia terjatuh tanpa luka. Ketika debu menghilang, Su Xianbai terkejut melihat Zhao Pinger berdiri di tempat sambaran itu. Gadis itu telah mengorbankan dirinya, mendorong Su Xianbai, dan menerima petir tersebut. Tubuhnya tak lagi menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Dewa Petir mendekat dan berkata bahwa Zhao Pinger sudah menggagalkan rencananya, karena gadis itu rela mati demi tuannya. Petir dari langit memberinya cukup energi untuk pulih. Bahkan langit pun seolah membantunya. Su Xianbai murka. Aura kegelapan tanpa batas meledak dari tubuhnya. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa Zhao Pinger mengorbankan hidup untuk dirinya. Dengan kecepatan kilat, ia menyerbu musuh sambil berteriak bahwa ia akan membunuhnya. Tentakel listrik Dewa Petir menusuk tubuh Su Xianbai dari berbagai arah, membuat darah bercucuran. Namun Su Xianbai tidak merasakan sakit, amukan menguasai dirinya. Semakin dekat, tentakel semakin banyak menembus tubuhnya. Namun ia terus maju tanpa gentar. Dewa Petir mengira Su Xianbai sudah gila, karena tetap menyerang, meski tubuhnya ditembus berkali-kali. Tapi akhirnya, Su Xianbai berhasil mencapai musuhnya, dan dengan seluruh kekuatan yang tersisa, ia melayangkan pukulan telak, tepat ke wajah Dewa Petir. Dengan kekuatan pukulan itu, sang pahlawan menghantam Dewa Petir ke tanah. Saat itu juga, semua berakhir baginya. Karena kekuatan yang begitu dahsyat, Su Xianbai ikut terdorong bersama musuhnya, meninggalkan hanya tumpukan bebatuan yang hancur berkeping-keping. Hujan masih terus mengguyur, tetapi alam tidak lagi menolong Dewa Petir, karena tidak mungkin ada yang bisa selamat dari pukulan itu. Su Xianbai telah menuangkan seluruh kekuatan dan amarahnya dalam serangan tersebut. Predator itu kini tergantung di dinding kawah, kepalanya terbenam kuat ke dalam tanah, hingga ia tak bisa keluar. Akhirnya Su Xianbai berkata bahwa tidak peduli siapa dia, dan siapa yang berada di balik semua ini, ia akan menemukan mereka satu persatu, hingga benar-benar musnah. Bola-bola ungu mulai muncul dari tubuh musuh. Itu adalah energi miliknya, yang kemudian mengalir ke arah Su Xianbai, agar ia bisa menyerap kekuatan dan kemampuan lawannya. Namun tiba-tiba, kilatan petir menyambar, menembus seluruh tubuh Su Xianbai. Tubuhnya bergetar hebat, ia tidak menyangka energi Dewa Petir akan memberikan efek sebesar itu. Seluruh tubuhnya dipenuhi rasa sakit luar biasa, seakan ribuan jarum menusuknya dari dalam. Dari kekuatan itu, Su Xianbai tak mampu bertahan. Ia kehilangan kesadaran, tergeletak bersama Zhao Pinger di bawah hujan,
di hutan yang berbahaya. Dalam ketidaksadarannya, sebuah kenangan muncul di pikiran Su Xianbai. Zhao Ping'er menyerahkan sebotol air kepadanya, memintanya untuk menyegarkan diri. Gadis itu bertanya, apakah Su Xianbai benar-benar ingin mengikuti kompetisi itu, karena kompetisi tersebut sangat berbahaya. Su Xianbai terkejut dengan pertanyaan itu, sebab selama ini, semua orang hanya berkata bahwa ia harus menjadi raja. Sebagai pengawal, Zhao Ping'er ingin ia penuh pengertian. Tapi sebagai seorang teman, ia tidak ingin Su Xianbai terluka. Pengakuan itu mengejutkan Su Xianbai. Ia selalu mengira bahwa semua orang hanya melihatnya sebagai alat balas dendam bagi Long Ming. Ia tidak tahu bahwa Zhao Ping'er benar-benar peduli padanya dengan sepenuh hati. Zhao Ping'er lalu berdiri dari bangku dan menyatakan bahwa karena dirinya bukan seorang pengawal Protoss, ia juga bisa ikut mendaftar dalam kompetisi. Dengan begitu, ia bisa menemani tuannya, sehingga Su Xianbai tidak perlu khawatir. Sementara itu, di sisi lain wilayah Protoss, dua orang tengah berdiskusi. Seorang wanita berkimono beludru merah berkata bahwa operasi mereka telah gagal dan sinyal menghilang. Menurutnya, dengan kekuatan Dewa Petir, seharusnya mustahil untuk kalah. Apakah mungkin informasi tentang kekuatan Su Xianbai yang mereka dapatkan selama ini keliru? Pria tua berambut abu-abu itu dengan tenang menjawab bahwa mungkin ada yang terlewat. Kemungkinan besar, ada seseorang lain yang membantu Su Xianbai dalam kompetisi ini. Wanita itu terkejut, karena ia yakin hanya ada 4 pengawal yang bersamanya. Dengan wajah murka karena kegagalan, sang pria tua berkata bahwa mereka tidak perlu memikirkannya lagi sekarang, karena masih ada 4 hari sebelum seleksi dimulai. Ia memerintahkan agar wanita itu segera pergi mengambil jasad Dewa Petir yang kalah dalam pertempuran. Kembali lagi ke Su Xianbai. Terlihat sosok wanita yang menemukan 2 orang pahlawan yang tergeletak di dasar kawah tanpa tenaga. Itu adalah Mu Yuan. Ia tahu bahwa saat sang pahlawan tidak sadarkan diri, ini adalah kesempatan emas untuk membunuhnya, sekaligus membatalkan kontrak pernikahannya. Mu Yuan perlahan mendekati tubuh Su Xianbai yang terluka parah. Ia tidak bergerak, tak mampu melawan. Mu Yuan pun bersiap melancarkan serangan terakhir untuk menghabisinya. Namun, di detik itu juga, ia ragu. Seolah tatapan Su Xianbai yang tak berdaya sedang menyalahkannya atas apa yang hendak ia lakukan. Saat itu terlihat darah yang memercik ke segala arah. Ternyata Mu Yuan sedang menusukkan tangannya ke tubuh seseorang dan meraih jantung untuk mencabutnya keluar. Namun bukan dari dada Su Xianbai, melainkan dari dada seorang zombie yang tiba-tiba menyergapnya dari belakang. Bau darah para pahlawan ternyata mengundang gerombolan mayat hidup yang haus daging segar. Mu Yuan menoleh pada Su Xianbai yang tak berdaya, lalu berkata bahwa ia menolongnya hanya karena Su Xianbai sendiri tidak mampu bertarung. Mu Yuan pun terjun ke medan pertempuran. Ia membantai zombie demi zombie dengan mudah, karena mereka sama sekali bukan lawannya. Setelah menghabisi semua musuh, Mu Yuan berkata bahwa tidak masalah berapa banyak jumlah mereka, karena mereka terlalu lemah. Namun, tiba-tiba tanah di bawah kakinya bergetar hebat, seolah terjadi gempa bumi. Dari dalam bumi, muncul seekor monster raksasa setinggi gedung 5 lantai. Di kepalanya terpasang sebuah helm menyerupai ksatria, dan dari mulutnya mengepul uap panas. Mu Yuan terkejut melihat ukuran makhluk itu. Bertanya-tanya, siapa sebenarnya dia? Ternyata itu adalah predator tingkat iblis, yang murka karena Mu Yuan telah berani menyerang para pengikutnya. Dengan cepat ia mengangkat tangan tinggi-tinggi, hendak menghukum mati sang gadis. Tangan raksasa itu jatuh menghantam tanah, seperti meteor yang menabrak bumi. Segalanya bergetar, akibat kekuatan hantaman yang luar biasa. Namun Mu Yuan secepat kilat berhasil menghindar, melompat ke arah sebuah pohon,
lalu menendangnya untuk meluncur balik ke arah sang monster. Ia yakin kecepatan miliknya akan membuat monster itu tak sempat menghindar. Tapi ternyata monster masih sempat menangkis, menaruh tangannya di depan, dan membalikan serangan gadis itu, hingga menghantam Mu Yuan keras-keras, lalu terlempar jatuh ke tanah. Ternyata musuh ini tidak sesederhana yang ia kira. Mengalahkannya jelas lebih sulit daripada segudang zombie. Sang monster mengaum, memperingatkan agar Mu Yuan tidak berani melawannya. Mu Yuan jatuh di dekat kawah tempat para pahlawan terbaring. Untungnya ia hanya mengalami beberapa memar dan goresan. Ia mulai merenung. Tingkat kekuatan seorang predator ditentukan dari berapa banyak manusia yang telah ia makan. 100 korban bisa mengangkatnya ke tingkat hantu. Tapi makhluk ini jauh lebih kuat dari itu. Apakah benar monster itu sudah memakan 1000 orang? Hingga mencapai tingkat iblis. Tanpa menunggu, monster kembali menyerang, sambil terus mengaum, bahwa ia menjatuhkan vonis mati pada gadis itu. Namun Mu Yuan segera menyadari, serangan itu bukan ditujukan padanya. Monster mengarahkan amarahnya pada Zhao Pinger dan Su Xianbai, yang masih tak sadarkan diri. Hujan serangan bertubi-tubi turun dari langit, seperti hukuman ilahi. Kekuatan hantaman begitu besar hingga bumi terangkat, bebatuan runtuh, bagaikan biskuit hancur. Monster berteriak lantang, bahwa tak seorang pun bisa lari dari keadilannya, lalu mengangkat tangan untuk serangan terakhir. Bentangan tanah kini tampak seperti ladang yang baru saja dihujani meteor. Monster yakin bahwa ia sudah menang. Namun ketika debu mulai mereda, ia melihat sosok bertanduk, kaki seekor makhluk yang berdiri di depan Mu Yuan, seolah melindunginya. Itu adalah seekor badak, predator tingkat hantu. Monster terkejut, karena serangannya berhasil dihentikan oleh makhluk ini. Badak itu menerima hantaman demi hantaman ganas dengan tubuh kokoh, dan justru semakin bersemangat ketika dipukul. Semakin keras dipukul, badak itu semakin senang. Bagi Mu Yuan, kehadiran monster ini adalah pertolongan yang datang di saat yang tepat. Ia sadar, ia tidak bisa meninggalkan para pahlawan di sini. Su Xianbai pernah menyelamatkannya. Maka sekarang, giliran dirinya untuk membalas dan menolongnya. Badak itu sengaja memprovokasi sang predator, agar terus menyerangnya. Sang monster kepala besi terkejut dengan makhluk aneh yang begitu tidak lazim. Ia segera menerjang, namun justru itulah yang diinginkan oleh sang badak. Ia menikmati setiap kali predator menghantam tubuhnya. Mu Yuan sadar, meski si badak maco sangat tangguh, setiap makhluk pasti ada batasnya. Cepat atau lambat, dia akan kalah. Karena itu, ia harus bertindak sebelum terlambat. Ia merogoh saku, dan mengeluarkan sebuah kartu makhluk lain. Sementara itu, monster kepala besi terus menghujani sang badak dengan serangan mematikan. Ia menginginkan kematian sang pelindung. Tapi tepat pada saat itu, Mu Yuan menggunakan kemampuan pertukaran visual, memindahkan kesadarannya ke dalam tubuh sang badak. Seketika monster kepala besi terhenti. Pandangannya terkunci pada mata si badak, dan kini ia berada di bawah kendali Mu Yuan. Namun ia sadar, kekuatannya jauh melebihi gadis itu, sehingga ia mampu menghancurkan kendali dari 3 detik. Tiba-tiba terdengar suara dari belakang predator, 3 detik cukup bagi kami untuk menghabisimu. Seketika angin berputar deras, menerobos tubuh monster kepala besi. Itu adalah Phoenix milik Mu Yuan, yang ia panggil, tepat saat monster kepala besi fokus menyerang badak. Makhluk raksasa itu tak sempat bersiap, dan kini dadanya berlubang besar. Keseimbangannya goyah, kekuatannya melemah, lalu ia jatuh ke tanah dengan dentuman keras, tanpa memperlihatkan tanda-tanda kehidupan. Mu Yuan lega rasanya, setelah berhasil menggunakan taktiknya. Dia merasa, monster itu tidak mungkin bangkit lagi. Namun Phoenix memperingatkannya, kemenangan ini belum pasti. Monster kepala besi hanya jatuh,
bukan mati. Ia memang pingsan karena luka parah, tetapi akan segera sadar kembali. Sebab, ia memiliki kemampuan unik yaitu eksploitasi. Dengan itu, ia bisa memperbudak makhluk di wilayah kekuasaannya, dan menyerap energi hidup mereka. Jika mereka terus melawannya di wilayah ini, kemenangan sangat mustahil. Karena ia akan terus memasok energi untuk dirinya sendiri. Pilihan terbaik adalah mundur selagi sempat. Mu Yuan tidak menyukai saran itu. Ia tidak terbiasa lari dari medan tempur. Hari keempat, seleksi ronde pertama, penjaga Protos pun tiba. Para pahlawan beristirahat di sebuah celah batu setelah pertempuran sengit. Su Xianbai terbangun dengan teriakan, menyebut nama Zhao Ping'er. Matanya masih dipenuhi sisa amarah pertempuran. Ia sempat bingung di mana dirinya berada dan bagaimana sampai ke sana. Namun, ia segera melihat Zhao Ping'er terbaring di sampingnya. Gadis itu masih bernapas, meski dengan susah payah. Tubuhnya penuh luka, diselimuti cahaya hijau dari aura penyembuhan. Di samping Zhao Ping'er, seekor hewan kecil sedang sibuk menggerakkan cakar mungilnya. Itu adalah makhluk kecil putih, seekor predator tingkat rendah. Wujudnya menggemaskan, berbulu halus, dan sedang melafalkan semacam mantra penyembuhan. Su Xianbai panik. Ia takut hewan itu malah mencelakai Zhao Ping'er. Dan ketika si landak tiba-tiba melompat, lalu menempelkan cakar ke dada Zhao Ping'er. Su Xianbai langsung bertanya, menuntut tahu apa yang sedang dilakukan makhluk itu. Namun, Mu Yuan muncul dan menenangkannya. Ia menjelaskan bahwa si makhluk kecil sudah menyembuhkan luka mereka sejak tadi, jadi jangan menakutinya. Su Xianbai masih tak habis pikir. Ia bertanya pada Mu Yuan, mengapa ia mau melindungi mereka. Gadis itu menjawab tenang, ia tidak ingin berhutang budi pada sang pahlawan. Jika ia hanya diam dan membiarkan mereka dimangsa predator, maka bayangan itu akan menghantui selamanya. Su Xianbai lalu menatap Zhao Ping'er dengan cemas. Ia bertanya, apakah Zhao Ping'er bisa sembuh? Mu Yuan menggeleng ragu. Katanya, luka itu terlalu parah. Manusia biasanya tak bertahan dari cedera seperti itu. Meski nadinya masih terasa, sekalipun ia pulih, hidupnya tak akan lama lagi. Ucapan itu menusuk hati Su Xianbai. Perasaan pedih dan amarah menyeruak. Zhao Ping'er menderita karena telah berjuang melindunginya. Dengan tatapan berapi, ia segera bangkit. Udara di sekitarnya bergetar penuh muatan listrik. Ia menoleh pada Mu Yuan dan berkata penuh tekad. Kalau begitu, bantu aku. Demi Zhao Ping'er, aku akan menemukan mereka yang melakukan ini padanya. Sebulan sebelumnya, Long Ming berkata pada Su Xianbai bahwa waktunya untuk berlatih sangat singkat. Namun sang raja bersedia memberitahukan semua yang ia ketahui tentang kemampuan Su Xianbai. Latihan itu akan berlangsung di ruangan khusus, menggantikan waktu tidurnya. Sang pahlawan menyadari alasannya, agar tidak ada orang lain yang menyadari perkembangan kekuatannya. Long Ming terkejut, melihat betapa cepat Su Xianbai menyimpulkan hal itu. Sambil menggigit apel, Su Xianbai menjelaskan bahwa dirinya sudah menjadi bahan pembicaraan sejak memasuki kota, apalagi setelah menggunakan kekuatan kegelapan abadi. Jika orang-orang melihat menggunakannya lagi, maka perburuan terhadapnya pasti dimulai. Ia juga menyangka bahwa Long Ming mungkin hanya akan menyuruhnya bersenang-senang, menikmati hidup semaksimal mungkin. Apalagi dengan kontrak pernikahan yang mengikat dengan Mu Yuan, jelas ada pihak yang menginginkannya mati. Jika ia mendaftarkan diri ke babak kualifikasi begitu saja, rencananya akan langsung terbongkar. Bahkan, bisa jadi ia tidak akan sempat hidup sampai hari kualifikasi dimulai. Su Xianbai menambahkan, ia yakin Long Ming sudah menduga dirinya akan tetap ikut serta, hanya demi seorang gadis cantik. Mendengar semua itu, sang raja tersenyum kecil. Untuk seorang pemuda berusia 18 tahun,
Susianbai berpikir dengan sangat baik. Akhir ronde pertama, seleksi penjaga Protoss pun tiba. Sang pahlawan bersembunyi di atas pohon, sedang menunggu. Ia berasumsi bahwa dalang para penyerang pasti akan berusaha menyingkirkan jasad korban, agar tetap bisa bersembunyi di balik bayang-bayang. Rencananya sederhana, ia akan menangkap orang yang datang mengambil jasad itu, lalu menginterogasinya. Dugaannya benar. Tiba-tiba muncul sosok perempuan anggun di tepi kawah. Ia mengenakan gaun merah yang indah, dan di tangannya tergenggam sebuah senjata berbentuk sabit. Dia bernama Moyan. Dengan ayunan tangannya, rantai sabit itu melilit tubuh Dewa Petir yang sudah tewas. Lalu menarik jasadnya keluar dari kawah. Tubuh itu jatuh di hadapannya. Moyan tertawa sinis pada jasad tersebut. Ia mengejek, bagaimana sosok sekuat itu bisa berubah menjadi predator yang lemah. Namun, ia juga mengagumi kekuatan Susianbai, bahkan ingin mengenalnya lebih jauh. Saat itulah udara mendadak dipenuhi listrik. Kilatan petir meluncur ke arahnya. Susianbai untuk pertama kalinya mencoba memfokuskan energi dan menembakkannya melalui ujung jarinya. Ternyata, itu tidak sesulit yang ia kira. Ia berhasil sepenuhnya menguasai kekuatan musuh terakhir yang ia kalahkan. Debu mereda, menyingkap sebuah perisai aneh yang masih memancarkan sisa-sisa listrik. Di baliknya, Moyan berdiri tenang. Ia berkata bahwa ia bisa mengubah jenis senjatanya sesuka hati. Itulah kemampuan peringkat SR miliknya. Ia mengapresiasi kecerdikan Susianbai yang memilih mengintai dan menyerang orang yang datang mengambil jasad. Namun, kemarahan sudah menguasai Susianbai. Aura listrik meledak dari tubuhnya, merobek bajunya hingga hancur. Dengan suara menggelegar, ia menuntut Moyan segera memberitahu siapa yang ada di balik semua ini. Kekuatan Susianbai begitu besar, hingga petir yang ia lepaskan menghantam langit, bergemuruh keras, sehingga terdengar oleh semua makhluk di sekitarnya. Moyan terdiam sesaat, ia menyadari bahwa ia telah meremehkan pemuda ini. Hanya dalam hitungan hari, ia berhasil menguasai kekuatan sekutu lamanya, dan bahkan melepaskan serangan listrik sebesar itu. Kali ini, Moyan memutuskan untuk benar-benar menguji kemampuan Susianbai. Senjatanya berubah menjadi sebuah pedang bulan sabit naga. Ia berteriak, jika Susianbai ingin tahu siapa tuannya, maka ia harus memaksanya sendiri. Dengan ayunan cepat, ia melancarkan serangan pertama. Namun Susianbai menahannya, dengan menciptakan pedang dari energi listrik murni. Kalau kau menggunakan senjata, aku juga akan menggunakannya, serunya. Moyan terperangah. Pemuda itu bahkan bisa membentuk senjata dari petir. Mendadak, medan tempur dipenuhi asap tebal. Moyan mengubah tombaknya menjadi bom asap. Begitu asap menghilang, Susianbai berdiri sendirian, kedua tangannya menggenggam dua pedang petir. Ia menoleh ke segala arah, mencari jejak lawan, tetapi Moyan sudah lenyap. Lalu dari kejauhan, kilatan cahaya berkilau. Sebuah senapan sniper mengarah tepat ke kepalanya, senjata yang kini menjadi wujud baru dari milik Moyan. Gadis itu ternyata seorang pembunuh dengan akurasi luar biasa. Saat itu, Moyan membidik tepat ke kepala Susianbai. Ia bergerak tanpa rasa takut dan tanpa ragu. Senyum tipisnya menyembunyikan niat yang mematikan. Begitu lawannya lengah sedikit saja, peluru akan segera menembus kepalanya. Tiba-tiba terdengar tembakan keras. Peluru melesat dengan kecepatan tinggi menuju Susianbai. Namun, sang pahlawan tetap berdiri tenang. Sekejap kemudian, ia menghentakkan kakinya ke tanah, membuat sebuah kerikil kecil melayang ke udara. Ajaibnya, peluru itu memantul dari kerikil tersebut. Tubuh Susianbai kembali diliputi medan listrik. Kini ia tahu persis di mana musuhnya bersembunyi. Moyan terperanjat, ia tak percaya pemuda itu bisa menahan arah pelurunya,
hanya dengan sebuah kerikil. Su Xianbai kemudian menyatukan kedua pedang petirnya menjadi satu. Dengan suara lantang ia berkata bahwa ia tahu cara menghadapi seorang penembak jitu. Kini giliran dirinya untuk menyerang. Ia melemparkan sebuah tombak petir ke arah Mo Yan. Tombak langit itu melesat dengan kekuatan dahsyat, melibas tanah sepanjang lintasannya. Mo Yan terkejut, kekuatan Su Xianbai jauh melampaui dirinya. Hanya satu hal yang bisa melindunginya, yaitu perisai suci miliknya. Ledakan besar terjadi, suara petir menggelegar menggema ke seluruh area. Mo Yan terdorong ke tanah. Ia berhasil bertahan berkat kemampuannya, namun perisainya hancur. Senjatanya juga lenyap. Tubuhnya gemetar, untuk pertama kalinya ia merasakan sebuah emosi yang asing baginya, rasa terhina. Ia menyadari Su Xianbai lebih kuat darinya. Sementara itu, Su Xianbai perlahan berjalan mendekatinya. Tiba-tiba ia melepaskan ikat pinggangnya. Mo Yan tidak menyangka hal ini. Dengan wajah panik ia bertanya, apa yang hendak dilakukan Su Xianbai? Sang pahlawan menyeringai. Ia berkata bahwa karena Mo Yan tidak mau mengaku siapa tuannya, maka mati adalah jalan keluar yang terlalu mudah. Jadi, ia akan melakukan hal lain. Mo Yan tersentak ngeri. Su Xianbai benar-benar akan melakukan hal yang ia takutkan. Pemuda itu melemparkan sabuknya ke tanah, lalu berkata bahwa mereka hanya berdua di sini, dan lawannya terlalu menawan. Jika ia melakukan sesuatu yang salah, Mo Yan tentu tidak akan marah. Dengan malu dan cemas, Mo Yan merangkak mundur. Namun Su Xianbai terus bicara, menyebut bahwa para pengawal selalu menganggapnya sebagai pria terbaik, dan bahkan para wanita di rumah bordil selalu puas bila ia datang. Ucapan itu membuat pikiran Mo Yan dipenuhi bayangan kotor yang semakin mempermalukannya. Ia merasa hari ini dirinya bukan hanya kalah, tetapi juga akan dinodai. Ia menjerit ketika Su Xianbai mulai membuka celananya. Putus asa, ia akhirnya menyerah. Ia berteriak bahwa ia akan mengaku siapa majikannya, asal Su Xianbai tidak mendekat lagi. Dengan suara gemetar, ia mengaku bekerja untuk seorang pria tua misterius, bernama Liu Jianyu, sang dekan Akademi Ilmu Pengetahuan. Su Xianbai terperangah mendengar nama itu. Seharusnya singgasana Protos tidak ada hubungannya dengan sang dekan. Mengapa orang tua itu ingin membunuhnya? Dalam keadaan malu dan kalah, Mo Yan menjelaskan. Masalahnya bukan pada tahta, tetapi pada kemampuan Su Xianbai. Semua berkaitan dengan asal-usul kekuatan kegelapan abadi. Ia menuturkan bahwa kemampuan para Guardian maupun Predator berasal dari sebuah meteor yang disimpan di Akademi Ilmu Pengetahuan. Sang dekan menggunakan meteor itu untuk mengubah para penjaga menjadi Predator, menciptakan prajurit kuat. Namun eksperimen itu gagal, mereka memang memperoleh tubuh predator, tetapi juga terjebak dalam sifat haus darahnya. Transformasi itu tidak stabil. Su Xianbai mengingat bahwa salah satu dari mereka dikirim untuk membunuhnya. Kini ia paham kenapa pertempuran itu terasa tidak seimbang. Mo Yan melanjutkan, kegagalan eksperimen itu bukan semata karena sifat haus darah, melainkan karena kekuatan meteor itu sendiri yang tidak sempurna. Para penjaga gagal memperoleh kemampuan sejati. Su Xianbai pun menyimpulkan, jika sang dekan kini memburunya, berarti kemampuan miliknya adalah kunci untuk menyempurnakan kekuatan meteor itu. Mo Yan mengangguk, membenarkan. Gadis itu menjelaskan bahwa Liu Jianyu menemukan dua inti di dalam meteor tersebut, inti cahaya dan inti kegelapan. Inti cahaya memberi kemampuan radiasi, sementara inti kegelapan memberi kekuatan absorpsi. Bila digabungkan, meteor itu akan mencapai kekuatan penuh. Dan Su Xianbai, tanpa ia sadari, sedang membawa inti kegelapan itu di dalam dirinya. Kekuatan kegelapan abadi. Dengan inti itu, sang dekan akan mampu menciptakan predator buatan
dengan kekuatan luar biasa. Su Xianbai bertanya, untuk apa semua itu? Lalu Moyan menjawab, bahwa itu demi memperkuat pasukan penjaga Protos, agar bisa melawan para predator yang berkeliaran di luar kota. Su Xianbai menggeleng, sulit mempercayai kebohongan semacam itu. Ia bahkan heran, mengapa Moyan bisa mempercayainya. Setelah mendengarkan cerita itu, Su Xianbai bangkit dan menutup kembali celananya. Ia berkata, bahwa ia punya seorang teman di akademi, dan ia harus memastikan kebenaran ucapan Moyan. Moyan terkejut. Ia tak menyangka sang pahlawan begitu saja pergi, tanpa membunuhnya, meski dirinya adalah saksi berbahaya. Su Xianbai menyadari tatapan gadis itu, lalu bertanya, kenapa Moyan tampak tidak rela ia pergi. Apa gadis itu benar-benar berharap ia menyelesaikan apa yang sempat ia mulai tadi? Wajah Moyan memerah. Ia buru-buru menyangkal, mengatakan bahwa ia tidak berharap apapun. Namun sebelum sempat menambahkan, sebuah kepalan tangan raksasa melayang ke arah Su Xianbai. Moyan berteriak memperingatkan. Su Xianbai segera berbalik, menghentikan serangan itu dengan satu tangan saja, seakan-akan ia sudah menduganya. Penyerang itu ternyata sang monster, yang telah memulihkan kekuatannya, setelah pertarungan melawan Mu Yuan. Ia terkejut melihat serangannya dipatahkan begitu mudah. Namun Su Xianbai dengan tenang berkata, bahwa masalahnya bukan monster yang lambat, tetapi dirinya yang terlalu kuat. Aura ungu pekat muncul di sekitar tubuh Su Xianbai. Itu pertanda ia mulai menggunakan kemampuan absorpsi, menyerap kekuatan musuh. Monster merasakan tenaganya perlahan terkuras. Ia berharap kemampuan pemulihan energinya bisa menolong, namun tak ada yang dapat menyelamatkannya. Tubuhnya perlahan larut ke udara. Helmnya terjatuh, menyingkap wajah asli seorang predator. Moyan terpaku, monster itu bahkan tidak mampu menyentuh Su Xianbai. Kini ia benar-benar melihat bagaimana kegelapan abadi bekerja. Bukan hanya predator yang melemah. Seluruh tanaman di sekitarnya ikut memancarkan energi ungu, lalu mati layu. Ketika kemampuan itu berhenti, yang tersisa dari predator setingkat iblis itu hanyalah sebuah helm. Sedangkan hutan di sekitarnya menjadi kering dan tandus. Su Xianbai kini berdiri lebih kuat berkali lipat. Moyan menatapnya dengan takjub. Sang pahlawan berbalik, berkata bahwa ia tak bisa membuang waktu di sini. Hari terakhir babak penyisihan hampir berakhir. Moyan segera meloncat bangkit, menghentikannya. Ia berkata bahwa ia tidak bisa kembali ke dekan setelah membuka rahasia ini. Liu Jianyu pasti akan membunuhnya. Kini ia tidak punya tempat lain. Ia memohon agar Su Xianbai membawa pergi bersamanya. Su Xianbai tidak menduga akan mendengar permintaan itu dari musuh yang baru saja ia kalahkan. Kini ia benar-benar ragu apa yang sebaiknya ia lakukan. Sementara itu, di kota Protos, dua sosok sedang berdiskusi tentang jalannya penyisihan. Seorang gadis melaporkan bahwa dari 33 peserta di babak pertama, hanya 8 yang selamat. Eldracula merasa kecewa mendengar hasil itu. Ia mengira lebih banyak yang mampu lolos ujian. Namun sang direktur berusaha menghiburnya. Ia berkata bahwa selain kabar buruk, ada juga kabar baik. Di wilayah kompetisi, 3 predator setingkat iblis telah dikalahkan. Mendengar itu, Eldracula tertarik. Ia bertanya, siapa saja yang berhasil melakukannya. Direktur menjawab, menurut data, predator pertama dikalahkan oleh Weyang, sang pemakan jiwa es. Predator kedua dikalahkan oleh Mafugui, pemilik kemampuan api neraka. Dan predator ketiga dikalahkan oleh Su Xianbai, pemilik kegelapan abadi, salah satu peserta paling menarik di kompetisi ini. Sebuah senyum tipis akhirnya muncul di wajah Eldracula. Ia sangat tertarik dengan orang-orang ini. Lonceng di menara berdentang, menandakan bahwa babak pertama penyisihan telah berakhir, dan saatnya semua peserta dikembalikan.
Di hutan tempat Susianbai dan Moyan berada, sebuah portal muncul. Susianbai menoleh lagi, bertanya pada Moyan, apakah ia benar-benar ingin ikut bersamanya. Gadis itu mengangguk mantap. Di dalam gua tempat Zhao Pinger terbaring pingsan, portal lain terbuka. Muyuan menyadari waktunya sudah habis, dan Susianbai tidak kembali. Di wilayah Hilang, sebuah portal juga terbuka di hadapan sang penguasa es. Ia melangkah masuk perlahan. Di rawa kematian, di puncak gunung mayat, duduk Mafugui. Ia merasa kecewa karena waktu telah habis, padahal ia belum puas bertarung. Tiba-tiba, sesosok makhluk aneh muncul di hadapannya, bertubuh penuh tanda seperti tato, dengan sebuah ekor yang melambai. Mafugui justru merasa senang melihat lawan baru di hadapannya. Ia menganggap dirinya sangat beruntung, bisa kembali bertarung sebelum portal tertutup. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di dalam kepalanya. Suara dari predator itu berkata, bahwa di belakang Mafugui ada sebuah portal yang langsung terhubung ke kota. Sang petarung berapi itu marah, mendengar ucapan tersebut. Ia tidak mengerti, apa maksud predator itu. Suara dalam kepalanya makin keras, memohon agar Mafugui mengizinkannya melewati portal itu. Mendadak, tubuh Mafugui dipenuhi luka yang memuntahkan darah deras. Sebuah ledakan terjadi, tubuhnya terkena ledakan itu. Mafugui terjatuh berlutut, terguncang oleh pemandangan yang ia lihat. Namun ia segera sadar, semua itu hanyalah ilusi. Tubuhnya mulai menggigil. Dingin menusuk tulang, rasa takut merambat ke seluruh tubuh. Ia berdiri dengan kaku, mencoba memahami siapa sebenarnya sosok yang berdiri di hadapannya. Awalnya, ia mengira itu adalah predator tingkat iblis. Namun ia tahu, predator jenis itu akan tumbuh semakin besar, seiring banyaknya manusia yang mereka makan. Sementara sosok ini memiliki fisik menyerupai manusia. Mungkinkah ini predator tingkat spiritual? Predator jenis langka, yang hanya muncul setelah memangsa sesama predator tingkat iblis. Mafugui diliputi rasa takut. Ia segera menghancurkan gelang-gelang di tangannya. Ia paham, apapun yang terjadi, makhluk itu tidak boleh dibiarkan memasuki portal. Jika sampai lolos, akibatnya tak terbayangkan. Dari bekas gelang yang hancur, muncul tato naga yang bercahaya dengan api merah. Kedua tangan Mafugui menyala, membentuk dua bola api besar. Dengan teriakan lantang, ia menyerbu sang predator legendaris. Sosok itu menilai kekuatan lawannya. Baginya, untuk anak seusia Mafugui, kekuatan itu memang luar biasa. Mafugui menyatukan kedua tangannya, melepaskan satu serangan pamungkas. Gelombang api naga memancar deras ke arah predator. Begitu dahsyat, hingga pepohonan yang dilewatinya hangus jadi arang, air mendidih seketika, dan hutan berubah menjadi kawah api raksasa. Mafugui yakin, lawannya telah musnah. Itu adalah jurus terkuatnya. Tidak peduli siapa lawannya, serangan itu seharusnya mampu mengubah siapapun menjadi abu. Namun, tiba-tiba kabut aneh mulai menyelimuti sekeliling Mafugui. Kabut itu menyerupai ratusan arwah gentayangan. Salah satunya, langsung menyusup ke dalam mulut Mafugui yang lengah. Kabut itu terus melingkupi tubuhnya, meresap masuk ke dalam dirinya. Mata Mafugui berubah putih, pikirannya lenyap, dan pupilnya berganti menjadi pupil predator. Dalam sekejap, tubuh Mafugui tidak lagi menjadi miliknya. Ia kini sepenuhnya dikuasai oleh predator legendaris. 5 menit kemudian, seluruh peserta sudah berkumpul di arena Gunung Suci. Mafugui adalah yang terakhir keluar dari portal, tampak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Sebuah layar besar muncul di hadapan para petarung, menampilkan wajah El Dracula. Ia memberi selamat kepada semua peserta yang berhasil lolos babak pertama. Namun ia mengingatkan, jangan terlalu cepat bergembira. Ujian kedua akan jauh lebih sulit. Dari 8 orang yang tersisa,
Hanya 2 orang saja yang akan dipilih menjadi penjaga Protos. Para petarung diberi waktu istirahat selama 1 bulan. Saat waktunya tiba, seluruh kota akan berkumpul untuk menyaksikan pertarungan menentukan itu. Su Xianbai sempat berpikir, sebulan mungkin tidak cukup bagi Zhao Pinger untuk pulih. Sementara itu, Mo Yan menatap iri pada gadis yang kini bergelayut di leher Su Xianbai. El Dracula menambahkan, lawan-lawan mereka sudah ditentukan sejak awal. Tidak ada undian, karena panitia sendirilah yang memilih siapa melawan siapa. Ia menutup pengumuman dengan 1 kalimat dingin, yaitu semoga beruntung kepada semua peserta.